Saya Altavina Maharani dari SMA Lab School Unesa, Surabaya, siap mengikuti SMA Award 2022. Halo pemirsa, apa kabar Anda? Semoga kondisi yang baik selalu menyertai Anda. Selama beberapa waktu ke depan, kami akan mengabarkan informasi teraktual seputar Indonesia. Bersama saya Altavina Maharani, inilah Smalapsa News. Informasi yang pertama, Saudara, pemerintah menargetkan pembangunan kawasan inti pusat pemerintahan IKN Nusantara di Kalimantan Timur dapat dilakukan mulai Agustus mendatang. Saat ini pemerintah sudah membuka tender sejumlah proyek pembangunan di IKN Nusantara. Usai mendampingi Presiden Joko Widodo meninjau lokasi pembangunan IKN Nusantara, Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono menyatakan proyek pembangunan IKN Nusantara sudah banyak mengalami kemajuan. Di antaranya, paket pekerjaan IKN yang sudah dilelang seperti land development, pembangunan jalan, Istana Presiden dan Wakil Presiden, serta sumbu kebangsaan. Selain itu, pembangunan bendungan Sepaku Semoy untuk mendukung sanitasi dan air baku IKN juga sudah berlangsung. Namun, Menteri Basuki belum dapat memastikan kapan peletakan batu pertama IKN dilaksanakan. Sedangkan, anggaran pembangunan IKN sampai tahun 2024 akan menelan biaya sebesar 43 triliun rupiah. Dan tahun ini, anggaran sudah mencapai 5,3 triliun rupiah. Mari kita beralih ke informasi yang kedua. Pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara tak serta-merta memindahkan kawasan inti pusat dari DKI Jakarta ke kawasan IKN. Pembangunan ini merupakan transformasi besar dari segala aspek. Untuk mendapatkan konsep yang sesuai, pemerintah menggelar sayembara desain konsep besar Ibu Kota Nusantara. Pemenangnya adalah Karya Urban Plus yang mendesain konsep IKN dengan nama Nagara Rimba Nusa. Konsep yang diusung untuk Nagara Rimba Nusa adalah Smart City yang terinspirasi dari kekayaan alam Nusantara, yakni air dan kepulauan. Kawasan ini juga mengedepankan ruang terbuka hijau dan biru yang terintegrasi bagi konsep ekologis kota dan konservasi alam. Jika sebelumnya gedung pemerintahan di kawasan Jakarta ini terpencar, kini akan berada di satu kompleks di antara pusat yang dinamakan Bhinneka Tunggal Ika Plaza. Selanjutnya, di bagian barat akan menjadi lokasi komersial dan bisnis yang akan mencerminkan keberagaman. Lalu di sebelah timur, terdapat kawasan diplomatik dan kebun botani. Selanjutnya, di bagian selatan ada Danau Pancasila yang dikelilingi Kompleks Religi Nasional, Museum Peradaban, Museum Persatuan Indonesia, Pasar Rakyat, dan Plaza Demokrasi. Sedangkan di kawasan utara, Nagara Rimba Nusa adalah bangunan lembaga yudikatif, legislatif, dan juga eksekutif. Bangunan utama di kawasan inti pemerintahan adalah Istana Negara. Desain Istana Presiden yang disebut Istana Garuda ini merupakan karya pematung Nyoman Nuarta. Garuda dipilih karena menyimbolkan persatuan dan kesatuan Indonesia serta lambang negara. Demikian kabar dari Smalapsa News hari ini. Saya Altavina Maharani mewakili tim redaksi dan seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.